Ketika rambut kita rontok, sebenarnya itu masih dalam batas kewajaran jika rambut yang rontok itu di kisaran 50 sampai dengan 100 helai per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Barbershop Al Rashid. Dan pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas seputar masalah rambut, khususnya tentang kerontokan rambut. Jadi di sini saya akan sharing atau berbagi kepada teman-teman sekalian perihal masalah rambut rontok. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami kerontokan rambut, tapi perlu diketahui bahwa ketika rambut kita rontok, sebenarnya itu masih dalam batas kewajaran jika rambut yang rontok itu di kisaran 50 sampai dengan 100 helai per hari. Tapi jika lebih dari 100 helai per hari, itu sudah sesuatu yang perlu segera ditangani ya, karena akan menimbulkan permasalahan baru. Namun jika kerontokan rambut ini masih di kisaran 50 hingga 100 helai per hari, ya, masih dalam batas kewajaran. Apalagi jika itu disertai dengan pertumbuhan rambut yang baik. Ya. Karena ketika rambut itu mengalami kerontokan, semestinya rambut yang baru akan tumbuh kembali dan menggantikan rambut rontok tersebut. Sehingga masih dikatakan dalam batas kewajaran. Nah, seandainya kerontokan itu antara 50 hingga 100 helai per hari, kemudian juga dibantu dengan pertumbuhan rambut yang baik. Jadi walaupun rontok akan tetap tergantikan dengan rambut yang baru tumbuh. Nah, ini masih dalam kategori kewajaran. Namun ya, jika rambut kita rontok lebih dari 100 helai per hari atau bahkan mungkin kurang dari itu, ditambah lagi dengan pertumbuhan rambut yang kurang baik. Artinya tidak ada rambut yang baru menggantikan rambut yang telah rontok tadi. Ini akan menjadi permasalahan ya. Alias ini sebagai tanda-tanda akan mengalami kebotakan ya. Berawal dari kerontokan rambut yang tidak disertai dengan pertumbuhan rambut yang baik. Inilah yang akan menjadi masalah baru. Oh iya teman-teman, rambut rontok 100 helai per hari dalam istilah medis itu disebut sebagai telogen effluvium. Ini terjadi pada keseluruhan rambut, artinya tidak hanya pada satu area saja, seperti yang di video kemarin telah kita bahas, yaitu rambut pitak. Jadi telogen effluvium, kerontokan rambut 100 helai per hari ini terjadi pada keseluruhan rambut, sehingga rambut tampak menjadi lebih tipis ya, karena mengalami kerontokan tersebut. Oh iya teman-teman, rambut rontok atau pertumbuhan rambut yang lambat itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Berikut ini akan saya jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerontokan rambut atau lambatnya pertumbuhan rambut. Yang pertama adalah stres secara emosional. Contohnya, mungkin seseorang kehilangan pekerjaannya atau dalam proses menjalani perceraian ya. Atau mungkin juga ada salah satu dari keluarganya yang sakit parah ya. Itu semua bisa menyebabkan stres secara emosional dan dapat mempengaruhi kerontokan rambut. Yang kedua adalah stres fisik yang intensif ya. Contohnya pada saat seorang perempuan melahirkan atau memiliki beban pekerjaan yang sangat berat, itu juga dapat menimbulkan stres secara intensif ya, dan dapat mempengaruhi kerontokan rambut. Yang ketiga, karena adanya perubahan hormonal. Biasanya terjadi pada seorang wanita yang sedang hamil atau setelah melahirkan, dan juga
bisa saat sedang menyusui anaknya. Ini akan membuat pengaruh kepada hormon sehingga mengalami perubahan. Dan ternyata seperti ini juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Yang keempat adalah kekurangan gizi seperti protein dan zat besi yang biasanya terjadi pada orang yang memiliki gangguan makan. Kekurangan gizi ini juga bisa menyebabkan rambut mengalami kerontokan atau pertumbuhan rambut yang lambat. Yang kelima adalah menderita penyakit tertentu seperti infeksi berat, alopecia areata, penyakit kelenjar tiroid, infeksi jamur di kepala, terus kemudian penyakit autoimun, juga sifilis. Beberapa penyakit tersebut ternyata juga bisa mempengaruhi kerontokan rambut pada seseorang, sehingga rambutnya menjadi lebih tipis secara keseluruhan. Yang keenam adalah efek samping obat-obatan, seperti pemakaian pil KB, kemudian vitamin A dengan dosis tinggi, bisa juga oleh penggunaan obat antidepresan atau pemakaian obat hormonal. Ini bisa menimbulkan efek samping yang juga dapat mempengaruhi kerontokan rambut. Yang ketujuh, yaitu mengalami demam yang sangat tinggi, ternyata juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedelapan, anemia. Yang kesembilan, karena penurunan berat badan yang sangat drastis sekali. Contohnya 9 kg atau lebih dari itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Yang ke-10, baru sembuh dari sakit. Jadi ketika dia sembuh dari sakit, itu juga dapat menyebabkan kerontokan rambut. Yang ke-11, menjalani pengobatan tertentu seperti kemoterapi atau terapi radiasi. Dan yang ke-12 adalah penggunaan produk perawatan rambut seperti menggunakan cat rambut, kemudian bleaching rambut, atau menggunakan pemanas rambut yang kita kenal dengan istilah hair dryer. Jadi beberapa faktor yang telah saya terangkan tadi itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi mengapa rambut seseorang mengalami kerontokan. Seandainya di antara teman-teman ada yang mengalami kerontokan rambut, bisa jadi faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi, karena banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kerontokan rambut ini. Rambut rontok berlebihan atau dikenal dengan telogen effluvium ini bisa menimpa kepada siapa saja, apakah dia seorang lelaki ataukah perempuan, dan berapapun usianya, itu bisa mengalami yang namanya kerontokan rambut. Tapi biasanya yang lebih sering mengalami kerontokan rambut ini adalah perempuan, terutama jika perempuan ini mengalami perubahan hormonal, ya di saat sedang hamil atau setelah melahirkan, di saat sedang menyusui anaknya. Ini sangat memungkinkan terjadi kerontokan rambut. Dan umumnya kerontokan rambut ini terjadi ya, itu sekitar 6 minggu hingga 3 bulan setelah seseorang mengalami stres dari beberapa faktor-faktor yang telah saya terangkan tadi. Jadi dampaknya itu baru terasa sekitar 6 minggu atau 3 bulan ya, setelah mengalami beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kerontokan rambut tadi. Baru terlihat ya, ternyata rambutnya mulai mengalami kerontokan. Oh ya teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang masalah rambut rontok.
Ini hanya sharing, berbagi kepada teman-teman sekalian. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga menambah wawasan kita tentang seputar masalah rambut. Oke, saya ucapkan terima kasih ya telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang saat ini masih mendukung channel ini ya. Teman-teman yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga mendapat ganti yang lebih baik dan lebih barokah lagi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.